Ada yang pernah datang ke Parangtritis nggak? Kalau pernah di bagian Parangkusumo itu ada petilasannya Nyi Roro Kidul. Ada yang pernah lihat nggak? Jadi di situ itu ada satu batu yang konon katanya Nyi Roro Kidul itu ketemu sama seorang manusia yang nantinya itu jadi rajanya Yogyakarta. Si calon raja ini dia kulon nuwun gitu, minta izin untuk membabat hutan untuk mendirikan keratonnya. Nah sayangnya sekian abad setelah itu saya tuh melihat langsung ya dengan mata kepala saya sendiri bahwa banyak warga yang datang ke sana termasuk dari Sumatera bersimpuh di depannya batu lalu minta sesuatu, kekayaan, minta jabatan, minta kesehatan gitu ya kalau sakit. Walaupun katanya ya ada yang bilang mintanya kepada Tuhan, kepada Allah, tapi prakteknya yang saya lihat itu tidak seperti itu. Mereka mintanya ya sebetulnya sama batu itu, pakai perantara batu gitu. Kenapa kok bisa masih terjadi sampai hari ini? Karena yang banyak orang nggak tahu kalau dosa syirik itu diwariskan dari generasi ke generasi. Secara tidak disadari kalau kakek buyutnya itu pernah syirik, sampai cucu-cucu cicitnya itu akan kena imbasnya. Yang saya lihat juga orang-orang itu kelihatan banget kalau misalnya tersesat gitu. Matanya itu kosong. Pernah nggak lihat orang yang melakukan syirikan lalu matanya kosong gitu? Kayak ada kabutnya itu di bagian hitamnya. Pernah lihat nggak yang seperti itu? Ya itu kira-kira sebetulnya akibat dari menyekutukan Tuhan, dan itu tidak disadari. Yang seperti itu terjadi juga di Pringsewu. Ada kan yang datengin makamnya kiai siapa gitu kan, minta kekayaan, minta kesehatan, minta jabatan, mintanya di makam gitu. Yang tadi perantara batu, ini perantara makam. Di Pringsewu saya lihat masih ada yang seperti itu. Terbukti dengan apa? Terbukti dengan dari mulut ke mulut. Saya setelah berdoa di makam itu, saya memang benar-benar jadi kaya. Sejatinya kalau hubungan kita masing-masing dengan Tuhan itu ada, itu kita nggak perlu perantara, nggak perlu ngunjungi makam, nggak perlu ngunjungin batu-batu petilasan dan lain-lain untuk bisa terhubung dengan Tuhan. Nah ini saya sebagai orang luar masuk ke Lampung itu melihat ada gejala seperti itu. Saya rasa perlu menggugah gitu kesadarannya orang-orang di sini agar ayo coba sadari ada hal-hal yang nggak benar. Karena kalau ini terjadi terus, berkah dari Tuhan tuh nggak akan dialirkan ke tanah ini. Nah, dari cerita itu, makanya saya perlu membuat kisah ini untuk menggugah. Itu sebenarnya kisah tentang Jatmara Saibumi itu cerita untuk menggugah kesadaran aja bahwa ada hal-hal yang terjadi di sekeliling kita saat ini. Mulai kan, mulai kerasa gitu orang-orang. Indonesia gelap gitu ya. Terakhir demo dibakar semua, Polres, DPR. Itu karena sudah gelisah gitu. Ini kenapa kok kayak begini terus? Nah ini saya harap akan menjadi momen kebangkitan setiap orang itu mencari Tuhannya masing-masing gitu, agar ngerti gitu situasi yang terjadi di sini. Tidak ada satu pemimpin pun yang akan bisa mengubah kondisi bangsa ini. Tidak ada, mau ribuan presiden juga nggak akan bisa. Kalau Tuhan nggak ridho karena banyak yang syirik, ya gimana gitu. Caranya gimana? Ya kita kalau mau nanggung dosa generasi ya kita harus kembali ke Tuhan gitu. Itulah yang kira-kira diceritakan dalam kisah Jatmara Saibumi. Jadi esensi dari cerita itu hanya satu sebetulnya, agar kita kembali ke Tuhan, Tuhan yang satu, dengan ditampilkan melalui sendera tari. Ini adalah cara yang menurut saya paling baik gitu, untuk kita nggak kehilangan identitas. Kita ini kan orang Indonesia, kita punya cara berpakaian, cara adat yang unik gitu. Kita ngejagain budaya ini agar bisa sadar bahwa kita punya identitas sendiri dan tidak meninggalkan ketuhanan kita. Nah, budaya ini adalah gabungan dari 9 suku yang tinggal di Pringsewu agar melebur, agar tidak lihat saya orang Madura, saya orang Batak, saya orang Lampung, saya orang Jawa. Kita punya budaya yang bisa menyatu gitu. Ditampilkan dalam sendera tari, dan orang ketika lihat sendera tari ini akan menyadari satu hal bahwa oh ya kita harus kembali sama Tuhan. Jadi seserius itu saya bikin ini. Harapannya ke depan seluruh dunia untuk melihat ke Lampung. Karena setiap kali saya ditanya ya, dulu pas saya kuliah, kamu dari mana? Dari Indonesia. Nggak ada yang tahu. Ketika saya bilang, Bali tahu nggak? Oh Bali saya tahu gitu.
Nah, harapannya nanti nggak cuma Bali, tapi Lampung. Saya usahakan juga untuk mendatangkan para wisatawan dari mancanegara untuk masuk. Ini usaha yang akan sangat besar, tapi yang besar selalu dimulai dari yang kecil-kecil. Jadi yang kecil ini insya Allah yang pertama akan menggugah kesadaran rakyat kita, dan yang kedua diharapkan menambah pendapatan dari warga lokal.